kita tahu bahwa Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Pak Ganjar Pranowo. Kemudian program kerjanya juga tidak membela rakyat, rasanya juga belum tentu bisa memenangkan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Wah, kali ini kita kembali lagi akan membahas topik mengenai politik di negeri kita ini. Nah, karena memang saat ini sedang marak-maraknya, apalagi sudah mendekati pemilihan ya Mr. Puisi tahun 2024 mendatang, seperti itu. Nah, judul kali ini adalah kita akan membahas mengenai betulkah Bapak Jokowi menjadi magnet dari Capres tahun 2024 mendatang. Tapi sebelum itu, karena kita udah sering sekali nih membahas segala sesuatu mengenai politik, budaya, serta yang lainnya bersama Mr. Puisi, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih, siapa sih sebenarnya Mr. Puisi. Nah, sebelum saya jelaskan, Mr. Puisi apa kabarnya hari ini? Kabar baik, semoga podcast Mr. Puisi bisa berguna untuk masyarakat luas. Iya. Karena podcast Mr. Puisi itu tidak memihak siapa-siapa. Iya. Dia berada di tengah, tidak memihak kiri, dan tidak memihak ke kanan. Iya. Sehingga apa yang diinformasikan melalui podcast ini dapat berguna bagi masyarakat luas, tidak ada rekayasa, tidak ada hoak, dan tidak ada hal-hal yang negatif yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Ya, oke. Nah, jadi karena kita sering sekali nih membahas bersama Mr. Puisi dari awal bahkan ya Mr. Puisi. Jadi siapakah Mr. Puisi itu sebenarnya? Jadi Mr. Puisi memiliki nama asli Made Putrawan, merupakan pengelola dari channel Mr. Puisi Live yang saat ini sering sekali membahas mengenai topik-topik pariwisata, kemudian politik, kemudian ada budaya, serta ada ekonomi. Nah, jadi Mr. Puisi sendiri itu memiliki banyak sekali pengalaman. Yang pertama itu pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Usakti, dan juga saat itu juga pernah menjadi pimpinan umum majalah Dinamika Usakti. Dan kemudian Mr. Puisi ini setelah lulus itu pernah bekerja di Jakarta dan memiliki usaha di bidang perminyakan. Nah, kemudian Mr. Puisi ini pernah menjadi Wasekum HIPMI DKI dan menjadi Wakil Bendahara DPP Pemuda Pancasila, menjadi anggota Majelis Pertimbangan DPP Pemuda Pancasila, menjadi anggota Majelis Pertimbangan Kadin Indonesia. Kemudian saat ini Mr. Puisi memiliki sebuah usaha di bidang pariwisata dan juga museum budaya yang terletak di Bali. Nah, wah, Mr. Puisi pengalamannya sangat banyak sekali ya Mr. Puisi ya. Berarti itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita tunjukkan bahwa Mr. Puisi ini juga memiliki banyak pengalaman yang bisa diceritakan ya Mr. Puisi gitu ke hadapan teman-teman semua. Ya, waktu itu saya sekolah di Jakarta, boleh dikatakan sangat sedikit kehidupan saya berada di Pulau Bali. Sehingga kita punya banyak teman di Jakarta, sehingga berkembang di Jakarta, mempunyai usaha di Jakarta, dan banyak sekali teman-teman di Jakarta yang sekarang ini sedang sedang ngetop-ngetopnya. Misalnya di HIPMI saya mengenal baik Sandi Uno, yang mana Sandi Uno sendiri sekarang digadang-gadang untuk jadi Wapres. Pak Abu Rizal Bakri, waktu itu dia sudah jadi ketua Kadin Indonesia. Saya juga duduk saat itu menjadi anggota Majelis Pertimbangan Kadin Indonesia. Organisasi di kemahasiswaan, saya juga sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Usakti pada saat saya kuliah di Trisakti. Pada saat itu ada sebuah majalah, saya juga sebagai pimpinan umum majalah Dinamika. Banyak sekali teman-teman saya di Jakarta. Saya punya teman pada waktu di Pemuda Pancasila. Saya punya teman Bambang Susatyo yang saat ini menjadi Ketua MPR. Yapto Surya Sumarno, wah banyak sekali teman-teman kita di Jakarta saat itu. Sehingga
saat ini saya sudah ada berada di Bali, saya ingin menyumbangkan sumbangsih saya, memberikan informasi yang positif dan benar, sehingga apa yang terjadi di negeri ini kita dapat informasikan secara benar, baik dunia seni, budaya, kemudian pariwisata, ekonomi, dan masalah-masalah politik yang sedang panas-panasnya di negeri ini. Iya, oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mengenal tentang Mr. Puisi sudah. Jadi saatnya kita kembali lagi nih Mr. Puisi ke topik kita hari ini. Nah, berbicara tentang judul hari ini, apakah betul Bapak Jokowi menjadi magnet Capres tahun 2024 mendatang? Nah, Mr. Puisi, dengan pernyataan itu apakah benar adanya seperti itu, Mr. Puisi? Ya, kita ketahui bahwa Bapak Jokowi sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang sudah hampir 10 tahun mengabdikan dirinya untuk bangsa Indonesia ini. Banyak yang progres pembangunan yang telah dihasilkan oleh Bapak Jokowi sendiri. Infrastruktur secara masif dari Sabang sampai Merauke juga telah dilaksanakan. Pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan infrastruktur lainnya juga telah dibangun oleh Bapak Jokowi. Sehingga dengan keberadaannya, dengan kesuksesan Pak Jokowi ini, kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi ini menjadi sangat besar. Nah, sehingga dalam pemilihan presiden yang akan dilaksanakan 2024 ini, Pak Jokowi memiliki approval rating yang sangat tinggi, di mana kepercayaan masyarakat inilah menyebabkan approval rating Pak Jokowi saat ini sudah mencapai 76,8% menurut survei yang ada. Nah, inilah approval rating yang kemudian menjadi menjadikan opini apa yang dikatakan Pak Jokowi akan menjadikan opini, akan diikuti oleh masyarakat luas. Nah, sehingga boleh dikatakan Pak Jokowi sekarang menjadi opinion leader. Okay. Kenapa demikian? Ya itulah kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Approval rating Pak Jokowi sangat tinggi saat ini. Sehingga boleh dikatakan Pak Jokowi sekarang merupakan magnet daripada orkestrasi pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, itulah makna daripada orkestrasi yang begitu tajam, sebegitu beragam saat ini. Sehingga semua ingin merebut endorsement dari Bapak Jokowi sendiri. Karena itulah boleh kita katakan Pak Jokowi adalah magnet daripada setiap calon presiden yang akan menjadi dan akan bertarung di 2024 nanti, gitu loh. Oke, wah. Ya, berarti memang berita mengenai betulkah Bapak Jokowi ini menjadi magnet, bahwa nyatanya seperti yang dikatakan Mr. Puisi, ada benarnya ya Mr. Puisi, karena juga Bapak Jokowi merupakan pemimpin Indonesia saat ini. Nah, balik lagi nih Mr. Puisi. Kemarin sudah ada deklarasi Bapak Ganjar itu pada tanggal 21 April 2023 kemarin. Nah, sesuai dengan deklarasi tersebut, kira-kira nih Mr. Puisi, Bapak Jokowi kan ada, siapakah sih kira-kira yang didukung oleh Bapak Jokowi setelah deklarasi ini berlangsung? Oke, Mbak Ella, saya akan mengulas dukungan Pak Jokowi sebelum deklarasi Pak Ganjar menjadi calon presiden yang dideklarasikan oleh Ibu Megawati. Sebelumnya kita tahu bahwa banyak kejadian-kejadian politik, banyak masalah-masalah politik yang mewarnai dunia politik Indonesia, di mana pada saat itu pertandingan sepak bola dunia U20 itu gagal dilakukan di Indonesia. Di mana salah satu penyebab katanya gara-gara Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah tidak menyetujui ada pemain Israel yang harus bermain di Indonesia. Nah, itulah menyebabkan saat itu
rating Pak Ganjar mulai menurun pelan-pelan. Iya. Dan di samping itu, karena sesungguhnya Bapak Jokowi ini sangat mencintai sepak bola olahraga, sepak bola ini, dia merasa kecewa dengan Pak Ganjar. Tapi tidak secara terang-terangan bahwa mengatakan bahwa beliau kecewa dengan Pak Ganjar, juga mungkin kecewa dengan polisi dari PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga saat itulah ada ide dari Pak Jokowi, kemudian diprakarsai oleh PAN membuat koalisi besar. Iya. Dan sekaligus saat itu adalah saat bulan puasa, sekaligus diadakan silaturahmi untuk 5 partai, yaitu Partai PAN, Partai Golkar, PKB, P3, dan Gerindra sendiri. Iya. Kebetulan PDI dan Nasdem satu diundang tidak bisa hadir. Sehingga berkumpullah 5 partai tersebut dan diikuti oleh segenap masyarakat waktu itu. Informasi semua kita lihat di televisi bahwa ternyata Pak Jokowi juga hadir di dalam koalisi besar tersebut. Nah, inilah mungkin merupakan bentuk kekecewaan. Sehingga ada alternatif lain bahwa koalisi perubahan ini akan bisa mengusung calon presiden. Nah, saat itulah Bapak Prabowo mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi. Iya. Nah, endorsement Pak Jokowi ini dijadikan kolateral oleh Bapak Prabowo, sehingga rating Pak Prabowo waktu itu sangat menaik tajam. Iya. Nah, kalau tidak salah sebelumnya rating daripada Pak Prabowo itu jauh di bawah Pak Ganjar. Iya. Kemudian saat bulan Februari, seperti kita ketahui bahwa rating antara simulasi 3 presiden ini antara Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies pada waktu itu berdasarkan survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, ratingnya pada bulan Februari masih seperti ini. Ganjar 18,1%, Bapak Prabowo 16,5%, Pak Anies 13,1%. Kemudian terus hampir pertengahan April, yaitu 13 April, Ganjar malah naik menjadi 22,2%, Pak Prabowo 19,8%, dan Pak Anies 15,9%. Nah, setelah itu terjadilah pembatalan U20 di Indonesia. Nah, dan di samping itu Bapak Jokowi memberikan endorsement kepada Pak Prabowo, sehingga pada tanggal 14 April rating Pak Ganjar turun sangat drastis. Kemudian Pak Prabowo naik menjadi 25,3%, Pak Ganjar 18,1%, dan Pak Anies 13,1%. Nah, inilah merupakan magnet dari Pak Jokowi sendiri. Iya. Dengan endorsement sedikit saja, Pak Prabowo naik begitu tajam. Iya. Kemudian diikuti oleh kekecewaan masyarakat Indonesia pencinta bola, ya, menyebabkan Pak Ganjar juga mengalami penurunan. Sehingga saat ini yang mempunyai rating tertinggi masih Bapak Prabowo sendiri, yaitu 25,3%. Gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah setelah deklarasi yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini, Pak Jokowi siapa sih yang didukung saat ini gitu? Nah, setelah deklarasi Pak Ganjar ini, setelah Ibu Megawati mencalonkan, mendeklarasikan Pak Ganjar ini menjadi calon presiden 2024, rasanya Pak Prabowo belum terlihatlah beliau akan mengendorse siapa. Ya, itulah
makna daripada deklarasi Pak Ganjar sendiri. Makna lain adalah dengan sendirinya, ya, karena PDI yaitu Partai Demokrasi Perjuangan ini mempunyai golden ticket 21% di DPR, sehingga PD Perjuangan ini merupakan magnet baru juga untuk Pak Ganjar. Kemungkinan juga Pak Ganjar sedikit demi sedikit akan rebound. Nah, itulah yang kita akan lihat. Siapa sih yang ratingnya akan naik setelah pencalonan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Nah, mengenai siapa sih yang akan di-endorse, kita lihat nanti. Karena apa? Udah jelas bahwa pada saat Pak Ganjar dideklarasikan menjadi calon presiden, saat itu kan Pak Jokowi hadir di Istana Batu Tulis Bogor. Benar. Malah memberikan pidato khusus bahwa Pak Ganjar sudah menjadi calon presiden untuk 2024. Nah, itu pun pidato itu juga boleh dikatakan endorsement yang terselubung juga. Karena pada saat itu Pak Jokowi kan sangat mendukung pidatonya untuk Ganjar Pranowo ini. Sehingga hal ini akan sulit kita tebak. Kita lihat nanti dalam 3 bulan mulai dari sekarang ini, siapa sih yang rating akan naik terus? Nah, kalau Jokowi yang dalam ini menjadi presiden, yang sesungguhnya beliau ini kan berdiri di tengah-tengah. Tetapi kadang-kadang clue-cluenya itu juga bisa menjadi endorsement calon presiden yang akan datang. Itulah. Tapi rasa-rasanya Bapak Jokowi juga berhati-hati sekali. Tidak mau terang-terangan untuk mengendorse salah satu calon presiden yang akan datang. Gitu. Oke, nah Mr. Puisi mengatakan tadi tidak mau terang-terangan. Apa makna dari tidak mau terang-terangan itu, Mr. Ya karena beliau kan ini adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, artinya beliau bisa mengendorse dengan artinya dengan tidak transparan, gitu loh. Misalnya mengajak Pak Ganjar saat di Solo, ya, setelah halal bihalal mengajak Pak Ganjar ke Jakarta dengan satu pesawat. Nah, itu kan sudah merupakan endorsement yang tidak transparan sesungguhnya. Tetapi tidak bisa disalah-salahkan. Ya, kita yang namanya suatu grup di wadah PDI itu kan sebagai gubernur juga mereka saling menghargai, akhirnya sepertinya Pak Jokowi juga mengendorse Pak Ganjar gitu loh. Oke, wah berarti memang belum kelihatan ya Mr. Puisi siapa sih sebenarnya yang didukung oleh Bapak Jokowi ini ke depannya begitu. Nah, Mr. Puisi, kan Bapak Jokowi dikatakan sebagai magnet. Apakah ada Mr. Puisi magnet-magnet lain nih yang akan mendukung nih Capres tahun 2024 mendatang nanti? Ya seperti saya katakan tadi bahwa PDI juga merupakan magnet baru. Nah, kalau Pak Jokowi itu kan magnet secara pribadi. Tetapi kalau PDI itu yang dikomandani oleh Ibu Megawati juga merupakan magnet baru untuk Pak Ganjar. Nah, itu magnet untuk Pak Ganjar. Tetapi magnet-magnet untuk Pak Prabowo juga ada. Magnetnya adalah Gerindra itu sendiri. Mereka juga punya perwakilan cukup besar di parlemen. Nah, kemudian untuk Pak Anies sendiri juga ada magnetnya, adalah koalisi perubahan itu adalah magnet untuk Pak Anies sendiri. Nah, sekarang yang penting sekarang adalah pemilihan wakil presiden yang tepat. Siapa yang mendapatkan wakil presiden yang tepat, mempunyai stabilitas tinggi dan mempunyai logistik yang banyak, tentunya inilah sumbangan daripada calon presiden yang akan datang untuk memenangkan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Nah
Ini Mister Puisi berarti memang sebenarnya ada magnet baru seperti PDI seperti itu. Nah, setahu saya nih Mister Puisi, Bapak Jokowi kan dari PDI juga nih Mister Puisi. Apakah mungkin beliau itu tidak mendukung dari partainya sendiri gitu? Dalam hal ini ya beliau kan walaupun dari PDI, beliau ini kan adalah kepala negara. Oh iya. Ya, tidak secara terang-terangan rasanya kita tahu bahwa Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Pak Ganjar Pranowo. Iya. Sangat dekat juga dengan Pak Prabowo. Iya. Ya, Pak Ganjar sendiri kan memang kepala daerah Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah. Kemudian Pak Prabowo itu sendiri adalah Menhan yang juga sangat dekat dan sangat mendukung program-program Bapak Jokowi saat ini. Nah, sehingga rasa-rasanya sekarang Pak Jokowi bingung mau kemana magnet ini akan dibawa. Iya. Kalau terang-terangan ke Pak Ganjar, rasanya nggak enak sama Pak Prabowo. Kalau ke Pak Prabowo, ada yang marah. Iya. Nah, itulah perlu kita pikirkan bersama. Bahwa hendaknya janganlah tergantung dari endorsement dari Pak Jokowi. Iya. Hendaknya setiap partai politik memberikan dan menyiapkan program-program kerja yang luar biasa untuk bangsa Indonesia ini. Ya, walaupun nanti di endorsement oleh Pak Jokowi, kalau calon presiden ini mempunyai wakil presiden yang tidak mumpuni, tidak ada logistik, kemudian program kerjanya juga tidak membela rakyat, rasanya juga belum tentu bisa memenangkan pertandingan pemilihan presiden pada tahun 2024 ini. Gitu loh. Oke, wah luar biasa nih, menarik sekali ya Mister Puisi pembahasan kita kali ini, dan ada makna di mana bahwa telah terjadi deklarasi yang diadakan tanggal 21 April tahun 2023 kemarin. Nah, itu juga nanti bisa kita bahas nih Mister Puisi. Nah, Bapak Ganjar sudah dimajukan sebagai calon presiden nih. Lalu siapakah wakilnya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan Mister Puisi. Maka nanti bisa kita bahas ya Mister Puisi. Ya. Nanti kita akan bahas kembali mengenai politik-politik di Indonesia yang sedang marak-maraknya saat ini. Jadi buat teman-teman di rumah, semoga channel Mister Puisi selalu bermanfaat dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang sesuai dengan fakta dan tidak hoak. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.